pertanyaan saya awal itu dua alat bukti soal ketiga tersangka itu. Ya. Nah, menurut Bung Rohman apa yang belum lengkap dalam sehingga tiga orang itu belum ditetapkan belum ditahan? Sorry. Saya pikir begini, ini masalah Lebih teknis lah mungkin penyidikan lebih teknis ke penyidikan. Kan keterangan saksi itu material. Saksi itu melihat, mendengar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, ketika hanya ada satu Danu, seorang Danu yang melihat keberadaan, katanya melihat keberadaan Bu Mimin, Arigi, dan Abi dan Pak Yosep di TKP tanpa didukung keterangan saksi yang lain atau bukti yang lain, yang paling tidak ada bekas sepatunya Arigi misalnya, ada misalnya sidik jarinya Bu Mimin atau sidik jarinya Abi, mungkin itu akan ada kesesuaian. Tetapi di TKP itu tidak ada alat bukti lain yang mendukung keberadaan dari Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Beda kan kalau Pak Yosep kan ada kan? Kalau Pak Yosep jelas ada ke TKP, ya kan? Pak Yosep ada ke TKP karena kalau kemarin kata Pak Direktur ada bercak darah, mungkin dari situlah mungkin bukti permulaan untuk masuk ke dalam proses selanjutnya. Ada keterangan Danu, jadi dua alat bukti lah minimal. Betul. Nah, kalau tiga ini kan kalau yang ketiga ini saya meyakini tidak ada. Hanya ada keterangan Danu saja yang dilakukan secara sepihak. Bayangkan, di dalam keterangan saksi pun Danu menceritakan keberadaan Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Di saat dia tidak sengaja jam 3.25 datang ke TKP, katanya dia melihat orang dengan postur tubuh mirip Pak Yosep, mirip Arigi dan Abi. Di mana orang-orang yang di dalam itu tidak menyadari kehadiran Danu. Itu di keterangan bulan September. Kemudian 16 Oktober setelah jadi tersangka dirubah total. Nah, jadi dari 95 bukti tadi yang Bung sebutkan itu belum ada yang setidaknya nyerempet soal ketiga tersangka ini. Saya meyakini tidak ada. Banyak pertanyaan yang banyak tanya sebenarnya. Terus kan kemarin ekspos tiga tersangka lain nggak dihadirkan di hadir itu bagaimana? Nah, kebetulan mereka lagi pra sekarang kan itu. Ya. Lagi pra peradilan. Oh, oke. Lagi prapit. Nah, kita beri kesempatan dulu lah. Namanya itu kan proses hukum. Tapi polisi penyidik sudah mengantongi bukti permulaan cukup mungkin. Sudah cukup, sudah ada bukti kan, satu keterangan Danu, juga ada keterangan beberapa keterangan lain yang melihat mereka di TKP gitu. Ini jadi soal penahanan mah kan banyak yang tanyain soal penahanan, mungkin nunggu waktu mungkin. Ya, kita nunggu waktu lah, sambil menunggu mungkin ada tambahan nanti keterangan lain supaya kita bisa menahan mereka. Fadir, ini ngomong-ngomong susah nggak sih nangan gini, Fadir? Kalau dibilang sulit, dan namanya kita belajar kan, belajar supaya penyidikan juga sempurna kan begitu, dalam artian kita mengedepankan saintifik. Jadi langkah per langkah, item per item selalu kita kontrol. Ini kan Pak Dir masuk ke, jadi Tribunnews Pak Dir ini masuk ke Jabar ini bulan Juli Pak Dir ya? Juli ya. Bulan Juli 2023, terus kemudian terungkap kemarin November lah ya. Oktober ya? Itu 2 bulan, 3 bulan mungkin, 3 bulan. Berarti emang ketika masuk emang udah nggak ada hambatan ya Pak Dir ya? Kita mungkin boleh lah Pak Dir bagi-bagi ilmu scientific investigation lah Pak Dir kita, karena ini setelah ada kasus Bang ini banyak tiba-tiba yang jadi ahli. Ada juga yang tercerahkan dengan penjelasan Pak Dir soal scientific investigation. Mungkin semacam kesulitan tersulit lah Pak Dir untuk kasus ini Pak Dir. Sebenarnya akhirnya bisa terungkap. Iya, sebenarnya kan kalau kita tekun ya gini. Iya. Ini kan ada beberapa bidang ilmu kan. Iya. Seperti gini, ada ahli dokter forensik. Ada ahli terkait dengan pemeriksaan DNA, di situ puslapor, kemudian identifikasi yang dia melakukan olah TKP, kemudian juga inavis. Semua kan ada bidangnya nih. Nah, dari beberapa temuan-temuannya coba saya rangkai lagi gitu kan. Pasti dokter saya undang ke sini, lapor kita undang olah TKP seperti apa, cocok nggak keterangan Danu dengan kondisi TKP seperti itu kan. Itu yang saya lakukan gitu kan. Artinya semua bidang ini kita dalami. Kita seperti merangkai puzzle kan. Iya, berarti puzzle. Ini dapat keterangan apa. Kan seperti gini, kita nggak bisa memaksa dokter forensik misalnya kan, ini alat digunakan apa kan nggak bisa. Dokter forensik hanya menyatakan penyebab kematiannya. Atau kita menanya kepada puslapor, ini kira-kira matinya kenapa kan nggak bisa dia. Dia hanya menguji swab, Pak, bahwasanya di TKP ada bercak darah yang kita uji DNA-nya identik dengan si A misalnya. Atau kita lakukan swab di baju korban, ada sidik jari mungkin dari tangan atau apa sidik jari ataupun DNA yang berasal dari pegangan tangan kan begitu. Itu coba kita rangkai. Satu-satu kita rangka pasal, petunjuk ini gabung. Kan, iya. Semua punya disiplin masing-masing. Kalau saintifik kan itu udah pasti ya Pak, gitu? Iya.
Nah, ngomong-ngomong Pak Yosef sendiri kan, kalau saya lihat merhatiin mukanya Pak Dir, waktu dia expose, dia waktu Pak Kabid ngomong dia sempat geleng-geleng, masih belum mengaku Pak Dir. Ya, ada masalah dia kan. Yang penting kita sudah menemukan alat bukti, barang bukti yang menguatkan dia sebagai pelaku. Karena kan bukan pengakuan yang dicari polisi ya Pak Dir. Ya, kita nggak mau cari pengakuan, yang penting kesaksian, alat bukti, kemudian barang bukti, semua sudah mengarah ke sana.